semuanya, kita lanjut lagi ya. Untuk kali ini kita akan bahas masih soal UTBK, tapi ini khusus untuk perhitungan stoikiometri. Oke, karena kan jenis untuk soal stoikiometri itu banyak ya. Oke, kita mulai aja untuk soal yang pertama. Pada suhu dan tekanan tertentu, sebanyak 1,5 kali 10 pangkat 23 molekul gas oksigen. Jadi sini ada molekulnya itu gas oksigen. Di sini juga diketahui volumenya 7,5 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, ini gas nitrogen mempunyai molekulnya sebanyak ini. Yang ditanya, berapa volume dari gas nitrogen tersebut? Oke, kalau seperti ini untuk perbandingan ada dua gas ya. Oke, ini menggunakan hukum dari Avogadro. Oke, yang rumusnya ini. Yang N per V ini dari gas oksigen, itu sama dengan N per V ini dari gas nitrogen. Gitu. Oke, berarti ini kan N ini mol ya, jadi kita harus cari mol masing-masingnya. Dan di sini yang diketahui adalah jumlah partikel masing-masing dari molekul gasnya. Oke, teman-teman ingat ada hubungan apa molekul gas dengan mol? Nih hubungannya. Jadi N, mol itu adalah jumlah partikel. Oke, jadi kalau misalnya ada angka-angka bilangan pangkat seperti ini, itu adalah jumlah partikelnya ya. Itu dibagi dengan bilangan Avogadro L. Dan nilai L itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi teman-teman harus hafalin ini ya. Tapi kalau misalnya di soal diketahui sih, itu sangat membantu. Oke, jadi kita cari molnya oksigen dulu. 1,5 dikali 10 pangkat 23 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, 1,5 yang pangkat 23-nya bisa kita coret ya, karena kan dia sama nih atas bawah kayak gitu nilai pangkatnya. Sekarang yang kita bagi yaitu 1,5 dibagi 6,02 ini yaitu 0,25. Ini hasil pembulatan ya. Oke, mol. Terus cari lagi molnya nitrogen. Oke, dengan rumus yang sama. Berarti 3,6 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke, 3,6 dibagi 6,02. Oke, ini juga hasil pembulatan sama dengan 0,6 mol. Oke, setelah kita dapat molekulnya, berarti kita tinggal masukin aja ya. Di sini mol oksigennya yang udah kita hitung adalah 0,25 dibagi volume oksigennya tadi diketahui di soal juga yaitu 7,5. Oke, ini mol nitrogennya yang kita hitung tadi 0,6. Ini yang dicari. Oke, ini kali silang ya. Nah, jadi volume nitrogen itu sama dengan 7,5 dikali 0,6 dibagi 0,25. Oke, jadi hasilnya adalah 18 liter. Jawabnya adalah B. Oke, jadi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, kalau ada dua gelas gitu ya, nah ingat rumusnya ini. Oke, dan ingat lagi kalau ada nilai yang nilainya itu udah pangkat 10 pangkat 23, 10 pangkat 21, kayak gitu, ingat ya, itu adalah jumlah partikel, dan untuk menghitung molnya pakai rumus ini. Oke, ada hubungannya dengan bilangan Avogadro. Oke, next lagi kita soal yang kedua. Senyawa pirimidin itu tersusun dari unsur C, H, dan N. Oke, kita buat dulu nih unsurnya C, H, dan ada nitrogen. Ini 60%, hidrogennya 5%, sisanya katanya nitrogen. Ingat ya, total ini semuanya adalah 100%. Berarti supaya ini totalnya 100%, ini harus 35%. Oke? Terus, kita selesai dulu ini. Kalau misalnya ada soal seperti ini, kita harus jadikan ini ke gram, ya kan, supaya kita dapat molnya. Karena di sini diketahui AR masing-masing unsurnya. Oke, jadi untuk mencari perbandingan molnya, berarti pakai rumus yang mol, kok mol lagi sih kita cari mol ya, massa per AR. Oke, jadi ini kita jadikan ke gram, jadi 60 per 12. AR-nya C 12 ya. Ini 5 per 1. Ini 35 per berapa? 14. Oke. 60 bagi 12 ini 5, ini 5. Ini kalau 35 dibagi 14 berapa ya? Oke, kita bagi dulu nih. 35 dibagi 14 ini sama dengan 2,5. Oke, ini kita jadikan bilangan bulat ya, maksudnya kita perkecil. Ini kita bagi dengan bilangan yang paling kecil, yaitu 2,5. Oke, berarti ini jadi 2,
ini 2, ini jadi 1. Oke, jadi di sini C-nya ada 2, berarti C2 hanya ada 2 dan N-nya ada 1. Oke, ingat ini apa namanya? Oke, good. Ini adalah RE, yaitu rumus empiris. Oke, jadi rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhananya, yaitu setelah dibagi, kayak gitu. Jadi di sini ada N-nya. Tapi yang ditanya bukan rumus empiris, tetapi rumus molekulnya. Oke, jadi yang ditanya itu adalah rumus molekulnya. Dah. Kita lanjut lagi untuk yang ini. Jika 1 gram piramidin mengandung 7,5, oke. Ini diketahui juga jumlah molekulnya, berarti kita bisa cari jumlah mol ya. Jumlah mol dari piramidin. Oke, jadi molnya itu sama dengan, ingat yang rumus yang sebelumnya, yaitu kalau ada jumlah partikel, angka-angka seperti ini, berarti kita bisa cari molnya. Oke, ingat rumus tadi ya. Berarti jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, dan bilangan Avogadro di sini yang diketahui itu 6 kali 10 pangkat 23. Oke, jadi tergantung ya. Kalau soalnya nyediain nilainya segitu, ya udah kita pakai yang segitu aja. Kita dibagi 6 kali 10 pangkat 23. Oke, kita bagi dulu, yaitu 7,5 dibagi 6, itu sama dengan, nih, 1,25. Oke, ini bilangan berpangkat ya. Kalau bilangan berpangkat itu kalau dibagi jadinya dikurang. Jadi 21 dikurang 23 yaitu min 2 kan, jadi 10 pangkat min 2. Ini sama aja dengan 0,0125 mol. Oke, di sini diketahui juga massa dari pirimidinnya itu sama dengan 1 gram. Kira-kira apa hubungannya ya? Ada mol, ada massa. Kita bisa cari MR, oke, pakai rumus mol sama dengan massa per MR. Kita mau cari MR, berarti tadi massanya berapa? 1 dibagi dengan molnya 0,0125. Oke, berarti ini sama dengan 80. Oke, apa hubungannya? Oke, gini. Jadi RE itu sama dengan RM. MR-nya, nilai MR-nya. Oke. Jadi CN C2. C2H2N. Jadi kita mau cari nih nilai N-nya berapa. Oke. Sama dengan nilai MR-nya yang udah kita dapat yaitu 80. Kita cari nilai MR yang ada dalam sini. Oke. C-nya kan ada 2. Oke, satunya 12 berarti 24. Ditambah ini hanya ada 2, untuk satunya nilainya 1, nilai AR-nya ya. Di sini N-nya cuma ada 1, satunya itu dapat 14. Y di sini 1, ini 2. N sama dengan 80. Ini jumlahnya 40, N sama dengan 80. Berarti N-nya sama dengan 2. Oke, dapat nilai ininya, baru kita ganti. Kita ganti N-nya jadi 2 ya. Jadi C2H2N, ini 2, oke, kalikan ke dalam. 2 dikali 2, berarti C-nya 4, dikali ke 2, hanya 4, dikali 1, berarti N-nya 2 nih. Beda kan? Ini RM, ini RE. Oke, jadi RM itu yang belum disederhanakan, sedangkan RE-nya itu adalah yang udah disederhanakan. Bisa ya? Next lagi untuk soal yang ketiga. Pupuk NPK, pupuk NPK untuk tanaman ya, itu beratnya 760 kg. Dengan perbandingan persentasenya, oke. Jadi ini NPK itu berarti terdiri dari unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Oke, ini adalah perbandingannya. Yang ditanya berapa fosfor yang diperlukan supaya nanti terbentuk 760 kg NPK-nya. Oke, ingat ya perbandingannya seperti ini. Jadi kita mau cari massa dari fosfor P itu sama dengan perbandingannya, ya. Jadi ini kita buat ya. Perbandingan dari fosfor dibagi dengan total semuanya ini. Total perbandingannya. Oke. Total perbandingan dikali dengan massa total dari NPK-nya. Karena yang dicari kan berat, massa. Di sini perbandingan P-nya itu ada, jangan salah ya, ini 5 nih. 5, ini kita totalin jumlahnya berapa? Ini ke sini 20 tambah 18, 36. Oke, dikali 760. Y 36, 38. Oke, 38, 76, ini coret 2 kan? Nah, ini 20. 20 dikali 5,
berarti 100. Nah, jadi untuk membuat NPK-nya sebanyak 760 kg, ternyata fosfor yang diperlukan itu sebanyak 100 kg. Oke, bisa ya? Gampang. Next lagi. Perbandingan massa karbon dan oksigen dalam karbon dioksida itu 3:8. Oke, ini perbandingan C dengan O yaitu 3:8. Jika massa ini untuk pembuatan karbon dioksida ya, jadi perbandingan unsur C dan O-nya itu 3:8. Jika 3 gram karbon direaksikan, oke, di sini yang diketahui itu jika massa karbonnya itu diketahui 3 gram. Terus oksigennya itu 16 gram. Oke, yang ditanya, ini kan CO2 ya. Ini kalau 3, 8 perbandingannya ini berarti 11. Ingat Lavoisier. Massa sebelum dengan massa sesudah itu bakalan sama, kayak gitu. Jadi, yang ditanya berapa massa CO2 yang terbentuk. Oke. Ini hukum perbandingan ya. Oke, hukum perbandingan. Ini hukum perbandingan dari Proust, kayak gitu. Jadi hukum perbandingannya itu tetap, walaupun dari mana itu karbon dioksidanya terbentuk, maksudnya terdapat, yang namanya pembentukan CO2 itu selalu perbandingannya 3:8. Oke, jadi caranya seperti ini. Ini nanti kalau misalnya untuk lebih lanjut, kalau misalnya masih kurang latihan untuk ini hukum seperti ini, hukum Avogadro cari perbandingannya, nanti teman-teman cek aja ya di playlist untuk hukum dasar kimianya. Oke, jadi caranya ini kita bagi masanya itu dibagi dengan perbandingannya. Oke, berarti ini 3 dibagi 3, ya kan? Berarti ini 1. Ini 16 dibagi 8. Berarti hasilnya 2. Oke, hasil baginya paling kecil ini berarti 1 kan? Nah, ini yang bakalan habis. Oke, jadi untuk mencari massa yang akan kita cari, itu kita kalikan aja dengan massa yang habis. Perbandingannya. Berarti kan di sini massanya si CO2 dong yang tanya, ya kan? Jadi massanya CO2 itu bisa kita cari dengan mengalihkan perbandingan dari CO2 itu dengan hasil bagi paling kecilnya. Berarti 11 dikali 1 sama dengan 11 gram. Oke, jadi massa CO2 yang terbentuk itu adalah 11 gram. Oke, gitu. Jadi ini yang C-nya itu habis, sedangkan oksigennya itu masih berlebih. Gitu loh. Oke, bisa ya? Next lagi. Sebanyak 2,62 gram hidrat. Oke, teman-teman tahu kan rumus hidrat? Oke, rumus hidrat itu adalah senyawa rumus kimia senyawa biasa, tetapi dia mengikat air. Itu namanya hidrat. Oke, dari kalsium sulfat. Kalsium sulfat rumusnya apa? Ini udah ada nih, yaitu CaSO4. Oke, titik X H2O. Karena kita nggak tahu berapa molekul H2O-nya yang diikat. Oke, ini katanya dipanaskan. Oke, ini ada pembakaran. Semua air kristalnya menguap. Oke, kalau dia menguap berarti ini lepas airnya. Berarti akan terbentuk garamnya CaSO4 ditambah X-H2O. Karena semuanya katanya lepas, menguap. Oke, ini tadi masanya 2,62 gram. Terus, jika padatan kalsium sulfat yang terbentuk, oke, ini 1,36 gram. Oke, yang ditanya rumus senyawa hidratnya itu bagaimana? Oke, jadi ini ya, ingat hukum dari Lavoisier, yaitu massa sebelum dan sesudah dalam persamaan reaksi, itu dia hasilnya bakalan sama. Oke, jadi massa zat sebelum dan sesudah bereaksi itu sama. Oke, jadi ini jika ini massa reaktannya 2,62, ini 1,36, berarti ini juga jumlah totalnya 2,62 dong, ya kan? Berarti ini nilainya nih 2,62 dikurang 1,36. Oke, hasilnya sama dengan 1,26 gram. Nah, kalau kita dapat dapat massanya, berarti kita bisa cari dengan perbandingan molnya. Oke, kita bisa cari molnya ya. Berarti kita cari molnya CaSO4. Oke, molnya. Berarti massa per ml. Massanya 1,36. Oh, wait. Oke. Belum nggak lupa itunya AR-nya. Oke. Ca itu 40, S itu 32,
O-nya itu 16, H itu sama dengan 1. Oke, ini dibagi MR-nya. Kalau ini berarti dengan rumus yang sama ya. Molnya 1,26 dibagi 18. Oke, kita cari dulu nih. MR dari si CaSO4. Ca-nya kan 1 ya, berarti dikali 40. Ditambah S-nya juga ada 1. Oke, ke bawah aja ya supaya kita bisa langsung hitung. 32, O-nya ada 4. 4 kali 16 berapa? 64 ya? 64. Berarti ini 6, 10, 136. Oke, 136. Berarti ini 0,01 ya, karena kan mundur ke belakang 2 di belakang koma. Begitu. Untuk nilai mol si kalsium sulfatnya. Terus sekarang kita mau cari molnya si air, itu 1,26 dibagi 18, yaitu 0,07. Nih. Jadi perbandingannya itu harus bilangan bulat ya. Oke, ini kita bagi 0,01 aja. Berarti ini 1 dibanding 7. Jadi angka 1 ini, yang jumlah molnya, itu kita buat jadi koefisiennya. Ini 1 letakin di sini. 7-nya itu yang ganti nilai X. Oke, berarti nanti rumus hidrat yang terbentuk yaitu CaS4, X-nya kita ganti jadi 7, H2O. Oke, gitu. Jadi yang E ini rumusnya. Oke, saya. Oke, next lagi ya. Noda pada pakaian ini dapat dihilangkan dengan menggunakan pemutih. Oke, di sini sudah diketahui nih penggunaan pemutih. Senyawa aktif yang terdapat pada pemutih itu adalah natrium hipoklorit. Rumus kimianya juga sudah disediain, dan di sini juga disediain rumus persamaan reaksinya ya. Berdasarkan wacana tersebut, untuk menghitung kadar natrium hipokloritnya dalam pemutih itu digunakan menggunakan titrasi iodometri, yaitu menggunakan iodin, K, dengan natrium sulfatnya sebagai larutan standar. Jika 10 mili natrium hipoklorit itu dititrasi, dia menggunakan, maksudnya memerlukan 20 mili natrium sulfatnya 0,1 molar. Oke, yang ditanya berapa kadar dari natrium hipokloritnya dalam pemutih tersebut. Oke, berarti dari sini apa yang kita cari? Mol yang digunakan untuk mentitrasi. Berarti yang kita bisa cari adalah molnya si natrium sulfat. Oke, karena kan di sini disediain volume dengan konsentrasinya. Berarti mol dari Na2S2O3 sama dengan molar dikali volume. Sama dengan berapa nih? 0,1 dikali 20. Ini nanti satuan kita jadikan satuannya apa aja ya? Apa namanya, satuan milimol aja. Oke, ini berarti 2 milimol. Oke, ini kita buat nih, kita tulis ulang aja ya rumus kimianya, persamaan reaksinya. Ini kan yang diketahui mol dari Na2SO3 ya. Kita buat dulu nih yang dalam persamaan reaksi Na2SO3-nya mana yang ada. Berarti yang di persamaan reaksi yang kedua. Jadi I2 ditambah 2Na2S2O3. Ini jadi 2NaI ditambah Na2S4O6. Oke, ini diketahui molnya 2 mol. Yang akan kita cari itu kan mol oksigen ya. Mol iodin. Karena di dalam persamaan 1 dan persamaan 2 yang sama itu adalah iodinnya. Oke, berarti kita cari molnya iodin yang ini ya. Perbandingan koefisien aja gitu. Jadi koefisiennya ini berarti 1. Ini semua persamaan reaksi udah setara ya. 1 dibagi dengan nih mol yang udah diketahui koefisiennya. Per 2 dikali 2. Oke, berarti sama dengan 1 milimol. Jadi di sini molnya adalah 1 milimol. Oke, gitu. Oke, kita udah dapat dia 1 milimol, berarti yang akan kita cari kan dia NaOCl ya. Berarti ini koefisiennya sama. Berarti molnya si NaOCl juga sama dong, 1 milimol. Ya kan? Mol NaOCl sama dengan 1 milimol.
Oke, baru kita dapat, karena kan yang mau dicari adalah persen beratnya ya, W per W. Berarti kita cari masanya ini. Massa berarti kan mol dikali MR ya. Mol dikali MR. Ini molnya diketahui, yang udah kita cari ya, 1 milimol. Di sini MR-nya udah diketahui, yaitu 74,5. Berarti sama dengan 74,5. Ini satuannya miligram ya. Oke. Oh, wait, lupa ininya, optionnya, sorry. Oke. Terus setelah itu kita udah dapat nih persennya, maksudnya massa dari NaOCl-nya. Oke. Sekarang kita cari massa NaOCl dalam pemutih, ya kan? Karena ini adalah massa NaOCl-nya yang bereaksi, gitu. Oke, buat sini deh, ini yang bereaksi. Sekarang kita cari massa NaOCl yang terdapat di dalam pemutih. Caranya gimana? Nih, karena kan nih 10 mili katanya. Jadi 10 mili yang diambil, dan di sini diketahui rho-nya, massa jenisnya adalah 1 gram per mili. Berarti nih pakai rumus yang ini. Nih teman-teman ingat ya, rho sama dengan M per V. Ya kan? Kita mau cari massa berarti rho dikali V. Rho-nya sama dengan 1 gram per mili, volumenya yang dipakai tadi 10 mili, ya kan? 10 mili. Coret mili-mili berarti sama dengan 10 gram. Oke, terus kalau kita mau cari kadarnya si natrium hipokloritnya, Cl itu sama dengan massa NaOCl yang bereaksi, ya kan, dibagi dengan massa NaOCl yang terdapat di dalam pemutih dikali 100%. Oke, ini karena masih miligram, ini gram, berarti satuannya harus kita samakan. Ya, jadi ini kita samakan dulu. Berarti kita bagi ya, karena kan kita jadikan ke gram aja. 74,5 itu dibagi 1000 jadinya, ya kan? Jadinya 0,0745 dibagi ini 10 gram dikali 100%. Oke. Berarti persennya itu adalah kadarnya 0,745%. Oke, jadi kadar NaOCl di dalam pemutih itu sebanyak ini. Oke, saya next lagi. Besi 3 oksida itu direaksikan dengan karbon monoksida. Oke, CO. Oh, ini udah ada persama reaksinya ya. Oke, kita cek dulu persama reaksinya udah setara juga. Oke. Di sini reaksi 433,2 gram besi 3 oksida dengan CO berlebih menghasilkan segini besinya. Yang ditanya itu adalah rendemennya. Rendemennya itu yang ditanya berapa rendemen yang dihasilkan jika keadaannya seperti ini. Oke. Yang di sini yang bisa kita cari molnya siapa? Oke, yang ini. Yang massa dari, kita buat dulu ulang nih. Oke. Supaya lebih leluasa nulisnya, ini kan nggak ada space-nya lagi. 2Fe ditambah 3CO2. Berarti kita cari molnya si Fe2O3 dulu. Berarti massa per mR. Massanya yaitu 433,2 dibagi mR-nya, berarti kita harus hitung dulu ya. Kita buat sini aja deh mR-nya. Berarti 2 dikali 56, ya kan? Karena di sini besinya ada 2, ditambah 3 dikali O-nya ada 3 dikali 16. Berarti ini sama dengan, kita hitung dulu nih. Berapakah MR-nya? Berarti 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 16. Oke, 160. 160. Berarti ini dibagi 160.
Oke, supaya kita dapat nilai dari molnya. 2,7075 mol. Oke, ini molnya ini. Kan kita mau cari rendemen ya. Jadi untuk cari rendemen, ya, persen hasilnya. Ini namanya persen hasil gitu. Jadi rendemennya itu sama dengan massa nyata itu dibagi dengan massa teoritisnya. Kayak gitu. Jadi massa nyata dibagi dengan massa teoritisnya supaya kita bisa dapat rendemennya. Oke, ini dikali 100%. Oke, terus ini kan diketahui adalah molnya ini. Sini udah diketahui masanya adalah massa besi 254 gitu. Jadi ini adalah massa nyatanya. Oke, jadi massa nyatanya kita udah dapat dari soal ya. Yang dapat dari hasil percobaan gitu. Sedangkan kalau massa teoritisnya ini yang kita hitung. Nih. Jadi molnya ini diketahui, mol dari produk reaktannya diketahui, berarti kita bisa dapat cari molnya produknya dong, ya kan? Pakai menggunakan perbandingan koefisien. Koefisiennya ini ada 2, berarti 2 per, ini koefisiennya ada 1, oke, dikali dengan mol yang sudah diketahui, berarti 2,7075 mol. Oke, dapat molnya berarti berapa nih? 54. Oke, 5,415 mol. Nah, kita kan mau cari massa ya, berarti kalau ada mol, untuk cari massa berarti kita kali dengan AR-nya. Oke, massa sama dengan mol dikali AR. Molnya yaitu 5415, AR-nya tadi 56 ya. Oke, ini nilainya sama dengan 303,24. Nah, baru kita ganti ke sini, masukin nilainya. Dikali 100%. Oke, ini hasil pembulatan nilainya itu adalah 84%. Oke, berarti jawabnya adalah C. Jadi, ingat ya, rendemen itu berarti dia bisa jadi yang dihitung adalah rendemen hasilnya, karena kan di sini yang dikatakan menghasilkan besi. Nah, ini dia. Jadi, untuk menghitung rumus rendemen itu, ingat rumus yang ini. Oke, jadi massa nyata atau massa sesungguhnya yang diperoleh. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya dilakukan percobaan, jadi setelah dilakukan percobaan ini ternyata dapat 254,3 gram besi. Jadi itu adalah massa sesungguhnya yang kita peroleh dari praktikum, kayak gitu. Sedangkan massa teoritis itu adalah massa yang kita dapat dari hasil perhitungan. Jadi seharusnya gitu, seharusnya dapatnya itu adalah 303,24. Ternyata kenyataannya dapatnya 254. Kenapa gitu? Mungkin ada kesalahan teknis, salah pengukuran atau gimana gitu. Karena kan dalam laboratorium banyak hal yang bisa terjadi kayak gitu. Oke, next lagi. Nih. Ini untuk soal yang terakhir ya, untuk partnya ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, campuran gas terdiri dari metana dan etana. Oke, metana teman-teman tahu ya, rumus kimianya CH4, etana itu C2H6. Oke. Ini katanya dia gini ya. Jadi volume dari CH4 ditambah dengan C2H6 itu sama dengan 10 liter. Oke, dan 10 liter ini itu dibakar, dibakar sehingga diperoleh volume nih. Dibakar dengan volume oksigen yang diperlukan untuk membakarnya adalah 26 liter. Oke. Terus gas oksigen serta menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Oke, yang ditanya itu adalah komposisinya berapa. Jadi kan tadi kan totalnya katanya volume dari metana sama etananya 10 liter. Berarti yang ditanya itu komposisinya berapa? Apakah 3 liter untuk metananya, 7 liter untuk C2H6-nya, gitu. Oke. Jadi untuk seperti ini kita buat reaksinya dulu ya. Tapi reaksinya kita nggak reaksikan metana dengan etananya, bukan. Tetapi reaksi pembakaran masing-masing gasnya. Jadi CH4 ditambah dengan O2. Ingat pembakarannya di sini katanya dibakar sempurna. Berarti hasilnya adalah CO2 plus H2O. Oke. Terus kita buat sini aja deh supaya nanti lulus ya lihatnya. Ini C2H6 kita batasi nih. Ditambah dengan O2. Hasilnya CO2 ditambah H2O. Oke. Ingat kalau ada persamaan reaksi kita harus setarain ya.
Ini jumlah C-nya di sini 1, ini 1 juga udah sama. Ini hanya ada 4, ini ada 2, berarti ini harus kali 2. Oke, di sini O-nya ada 2, ini 2, total 4, di sini masih 2. Berarti ini kita kali 2. Ini udah setara ya. Ini C-nya ada 2, ini 1, berarti ini kali 2. Ini hanya 6, ini 2, berarti kali 3. Oke, di sini O-nya berapa nih? 2 kali 2, 4, 3, 7. Ini 2, berarti 3,5 ya. Berarti 7 per 2. Oke, supaya nanti angkanya kita nggak pakai angka koma-koma, kita ini aja. Kita kali 2 aja nih semuanya, supaya dia dapat bulat. Dikali 2, ingat ya, kali 2 itu adalah koefisiennya. Oke, berarti ini 2C2H6 ditambah, ini kan 7 per 2 dikali 2 jadinya 7 kan? 7O2 menjadi ini 2 kali 2, 4CO2 ditambah ini 6H2. Oke, udah ya. Jadi persamaan reaksinya kita udah setarain, ini persamaan reaksinya. Ini kan tadi jumlah totalnya adalah 10, jadi kita misalkan. Nih, jadi kalau kita misalkan volume CH4 itu sama dengan X, berarti volume C2H6 berapa? Good. 10 dikurang X. Karena kan totalnya mereka 10, gitu. Jadi ini X, oke. Ini kan yang diketahui adalah oksigen ya. Berarti yang harus kita cari itu adalah jumlah oksigennya. Oke, jadi jika ini nilainya X, berarti untuk 2 oksigen, ingat pakai perbandingan koefisien, ya kan? Ini berarti 2 per, ini X liter ya, ini juga liter. Ini berarti, wait, ini ya, 2 koefisien, ya ini perbandingan koefisien. Yang mau kita cari koefisiennya dibagi dengan koefisien yang sudah diketahui nilainya, baru dikali dengan nilainya. Berarti di sini dikali dengan nilai dari volumenya. Berarti ini 2 per 1 dikali X. Oke, berarti ini sama dengan 2X. Sekarang di sini, ini tadi nilai C2H6-nya itu adalah 10 dikurang X. Ya kan? Berarti kita mau cari nilai oksigennya, berarti ingat pakai perbandingan koefisien ya. Berarti koefisien dari oksigen 7, ini per 2 dikali, ini 10 min X. Oke, kita kali ke dalam aja nih. Berarti 7, oke. Ini kan 3,5 nih. Ya kan, 3,5, oke nggak usah deh, jadi 3,5 aja. 3,5 dikali 10 berarti 35. Oke, 3,5 kali X min X berarti min 3,5X. Seperti ini. Oke, jadi ini tadi kan katanya jumlah oksigen diperlukan adalah 26 liter. Berarti kita jumlahin yang ini, yang volume oksigen dari CH4 dan volume oksigen yang terdapat pada C2H6. Oke, kita jumlahin ya. 35 ditambah, 35 tambah lagi. 35 dikurang 3,5X. Ini ditambah 2X sama dengan 26. Oke. 35, ini kan bisa kita buka aja ya. Nih, ini. Ini min 3,5 ditambah 2X berarti min juga ya, min 1,5. Min 1,5 sama dengan 26. Berarti min 1,5, ini pindah ruas jadi minus ya. Berarti 26 dikurang 3,5. Oh, X-nya di mana? Oh, sini X-nya. Sorry. Berarti min 1,5X sama dengan 26 dikurang 35. Berarti min 9 ya. Nah, min 9. Berarti X sama dengan, oke, min-minnya kita coret ya. Karena kan kiri kanan ada minnya, berarti kita coret. Sekarang 9 dibagi 1,5 berarti sama dengan 6 liter. Oke, jadi X-nya sama dengan 6 liter. Tadi yang kita misalkan X itu adalah kan CH4 ya. Berarti CH4 ini adalah 6 liter. Sedangkan untuk C2H6-nya yaitu 10 dikurang X. Berarti 10 dikurang 6 berarti sama dengan 4 liter. Berarti CH4-nya 6 liter, C2H6-nya 4 liter. Berarti jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Oke, demikian dulu untuk pembahasan stoikiometri ini. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Dan nanti kita lanjut lagi nih untuk soal berikutnya. Oke, yang dulu, please subscribe dan share ya. Terima kasih.